kontrol juga kah, Bu? Iya Bu, ini suami saya mau kontrol juga ke dokter. Katanya sebulan yang lalu baru menderita diabetes. Pian kontrol juga kah Bu? Ini nih Mama Ulun tadi kontrol bulanan juga. Betul, cek lab juga sekalian. Ternyata gula darahnya masih tinggi. Oh, kontrol bulanan juga ya Bu. Sudah berapa lama kena diabetesnya? Oh, aku sudah 15 tahun diabetes. Dari umur 40 tahun kemarin diabetesnya gara-gara makan makanan manis. Oh iya, Pian sudah pernah ada coba terapi tradisional gitu lah Bu? Belum ada sih terapi tradisional yang kayak apa tuh, Bu? Nah, saran dulu Pian coba aja Pang Bu Ai. Setelah dipadahi dokter semalam bahwa Bapak ini kena diabetes, Bapak mencoba kayak akupuntur, jamu-jamuan, terus obat-obatan kayak dari Cina kayak itu, supaya lebih alami gitu nah. Oh, aku kada pernah Bu Ai terapi kayak gitu. Itu nyaman aja lah terapinya. Kayak apa perasaan bapaknya pas terapi tuh? Gimana Pak? Aku semalam tuh hanya sebulan, Pang. Umpat yang alternatif tuh. Tapi sudah nyaman aja awak nih. Jar tuh kalonya sudah 3 bulan kayaknya sembuh total. Ini gula darahnya masih belum baik benar lagi, Pang. Wah, iya kah Pak? Kata siapa tuh Pak? Ada yang sudah sembuh total lah berarti sudah. Bisa nih saya coba terapi alternatif aja. Kalau minum obat resep sama insulin itu rasanya capek Pak. Kalau kayak sampean kan enak, pakai alternatif aja bisa sembuh total. Oh, itu kadanglah ulun melihatkan dulu. Nah, ini ada di Facebook sudah ada reviewnya Jar banyak yang sembuh total sudah 3 bulan tuh. Bagus berarti Pak lah. Nanti saya minta kontaknya Pak lah. Bisa. Pasien atas nama Ibu Nurul. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Apoteker Nazwa Rahmadina selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Nurul, usia 65 tahun? Iya Bu, saya. Oh ini dengan Ibu sendiri ya? Ya. Oke baik. Oh iya Bu, ini obatnya tadi ada insulinnya ya Bu. Iya betul Bu, kenapa Bu? Boleh lah, nggak usah ditebus dulu Bu. Boleh tahu alasannya kenapa Bu? Saya merasa capek Bu kalau misalnya minum obat terus. Oh ini kan sudah diresepkan sama dokter ya Bu. Iya. Baiknya kayaknya boleh minta waktunya sekitar 15 menitan. Kita kurang costing dulu biar kayaknya lebih enak aja ngobrolnya gitu Bu ya. Oh boleh Bu. Ya, boleh kita ke Iya. ruang kelas dulu ya Bu Iya, ya. Bu. Lewat sebelah sana ya Bu Iya. ya. Terima kasih. Silakan duduk Ibu. Iya. Baik Bu, ini tadi benar ya resepnya ya Bu ya. Atas nama Ibu Nurul 65 tahun. Iya. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya Meta, Bu, anaknya. Oke Ibu, tadi kan Ibu sendiri bilang sama saya nih Bu, kalau misalnya Ibu nggak mau nebus insulin, boleh diulang lagi Bu, kira-kira kenapa alasannya? Jadi Bu, obat saya di rumah masih banyak Bu. Terus juga saya rasa capek minum obat terus-menerus. Kadang tuh terlupa juga minum obat. Dan saya merasa kalau minum obat kayak gitu-gitu aja sayanya, nggak ada perubahan sama sekali Bu. Jadi saya mau nyetop aja buat minum obatnya. Oke, selain alasan itu kira-kira kenapa Bu? Kan ini emang Ibu sudah rutin nih mengkonsumsi insulin, terus mengkonsumsi obatnya juga kayak gitu. Nah, kenapa tiba-tiba mau berhenti gitu loh Bu? Terus juga saya tadi kan di depan ruang endokrin itu bincang-bincang juga sama pasien yang lain. Itu katanya dia ada coba terapi-terapi herbal kayak gitu Bu. Jadi saya juga mau nyetop yang pakai obat-obatan ini, cuma mau fokus ke terapi herbal aja. Itu kira-kira boleh nggak ya Bu? Oke Bu ya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit dulu ya Bu ya. Kalau misalnya ini kan Ibu sudah menggunakan insulin, dimana nanti Ibu itu berarti harus memang terus-menerus menggunakan insulin seperti itu Bu. Sudah digunakan, sudah diresepkan, mau nggak mau kita harus mengkonsumsi insulin. Jadi nih, saya izin ya Bu ya, saya jelaskan sedikit. Nih, Ibu bisa lihat di sini kalau misalnya diabetes itu Bu, itu bisa karena terjadi penumpukan gula darah dalam tubuh. Kan kita nih makan nasi terus-terus ya kan Bu ya, pasti nanti mengkonsumsi makanan macam-macam yang manis-manis apa segala macam dari berbagai sumber. Nah, itu kan nanti masuk tuh Bu ke dalam tubuh gulanya gitu. Nah gula itu harus diproses lagi Bu.
Nah, yang memproses untuk memecah gula-gula yang masuk ke tubuh itu namanya insulin, Bu. Nah, terus nih. Nah, kan kalau misalnya nggak ada yang memecah di dalam tubuh, otomatis kan gulanya tetap ada nih di dalam tubuh menumpuk tinggi gitu. Itu yang menyebabkan diabetes, Bu, sebenarnya. Makanya ibu kenapa diresepkan insulin gitu, itu untuk mengontrol, karena mungkin dari dokternya sendiri kenapa, berarti ibu sudah insulin dalam tubuh itu sudah tidak mampu lagi loh, Bu. Jadi insulin ini sebenarnya hormon alami dalam tubuh. Jadi memang dalam tubuh ibu itu sudah ada insulin, tapi karena mungkin faktor usia, faktor metabolisme dari tubuh ibu sendiri, akhirnya insulin dalam tubuh ibu ini tidak mampu lagi untuk mengolah gula-gula yang masuk ke dalam tubuh ibu, makanya perlu bantuan dari luar gitu loh, Ibu. Nah, sampai sini ada apakah ibu sudah mengerti gitu loh pentingnya penggunaan insulin ini? Oh, jadi saya nggak boleh di stop ya insulin sama obat-obatannya ya, Bu ya? Inggi, sebenarnya ini pengobatannya sudah untuk jangka panjang ya, Bu ya. Kalau bisa digunakan terus-menerus, kalaupun nanti ada pengurangan dosis itu nanti berdasarkan kontrol tiap bulan bersama dokter. Mungkin dokter nanti akan mengubah regimen terapi dan sebagainya, tapi itu nanti didiskusikan dengan dokter ya, Bu ya. Tapi untuk saat ini kalau memang karena ini masih diresepkan dokter seperti ini, berarti memang harus digunakan seperti itu, Bu. Kalau misalnya pakai terapi herbal itu boleh nggak? Boleh, Ibu kalau misalnya mau terapi herbal, mau minum jamu, mau pakai misalnya kan sekarang tren ya, Bu ya, daun kelor apa segala macam kayak gitu yang alami-alami ya, Bu ya. Nah, itu boleh, Bu, tapi itu sebagai pendamping alternatif ya, Bu ya, bukan sebagai obat utamanya gitu loh. Karena kan ini sebenarnya masalahnya kan karena insulin ibunya sudah tidak mampu lagi, perlu bantuan insulin dari luar, mau nggak mau ibu tetap menggunakan insulin ya, Bu ya. Kalau misalnya terapi alternatif itu untuk mengurangi gejala, biar mengurangi aja gitu loh, Bu, untuk mengurangi, mengenakan badan dan sebagainya. Tapi faktor utamanya kan memang tetap harus ada insulin gitu loh, Bu, yang buat mengontrol gula ibu nanti seperti itu. Oke, Ibu, gimana, Bu? Boleh kita lanjutkan aja pengobatannya ya, pakai insulin, pakai obatnya, dikonsumsi aja. Oh iya sudah. Ya. Oke, berarti kita sepakat ya, Bu ya, kita lanjutkan pengobatan yang sudah rutin Ibu gunakan ya. Oke, boleh tahu, kan ini Ibu sudah konsumsi rutin nih sejauh ini, sebelum konseling dengan saya, boleh saya tahu mungkin gimana cara Ibu menggunakan obatnya gitu, apakah konsumsinya patuh sesuai dosis atau gimana, Bu? Nah, jadi kan bulan kemarin ada diberi kayak insulin gitu kan, Bu. Ya. Insulin itu kadang saya minumnya sekali sehari kan ya, Disuntiknya, disuntik gitu. Terus ada minum obat tablet juga, Bu. Itu saya minum tapi tidak terlalu sering, Bu. Kalau misalnya saya ingat aja, Bu. Itu aja sih, Bu. Oke, kira-kira kenapa nih, Bu, jadi minum obatnya nih suka-suka gitu loh, Bu, bisa lupa, bisa apa, kira-kira apa sih kendalanya dari Ibu gimana? Jadi, Bu, saya tuh kayak kadang capek gitu loh, Bu, minum obat karena banyak kan obatnya dan harus teratur juga. Terus tuh tulisan di dosisnya itu kecil-kecil, Bu, jadi saya kurang membaca gitu, Bu. Maklum kan orang tua sudah pandangannya buram, jadi itu sih, Bu. Oke, berarti ada gangguan juga ya di mata ya, Bu ya? Iya, Bu, kadang buram-buram gitu, terus kadang lupa-lupa ingat juga, Bu, saya. Oke, berarti nanti untuk obatnya ini, nanti untuk etiketnya, untuk penulisan dosis obatnya nanti saya coba perbesar ya, Bu ya, untuk mempermudah Ibu dalam menggunakan obat, biar obatnya lebih patuh dikonsumsi. Terus juga karena tadi Ibunya gangguan mata. Nah, Ibu kalau misalnya, walaupun mungkin faktor usia ya, Bu ya, karena gangguan mata ini kabur atau sebagainya, tapi itu bisa juga jadi salah satu penanda kalau misalnya gula Ibu tinggi. Karena itu bisa juga apa ya, Ibu, komplikasi lah ke mata istilahnya. Nah, makanya nanti kan sebulan lagi nanti kontrol lagi ya, Bu ya. Nanti kalau kontrol, nanti Ibu coba cerita ke saya. Coba 1 bulan ini Ibu konsumsi rutin, patuh. Kita minum misalnya metformin kan ini 3 kali sehari ya, Bu ya. Metformin 3 kali sehari, coba digunakan 3 kali sehari. Insulinnya gunakan sekali sehari, terus digunakan juga vitaminnya sekali sehari ya, Bu ya. Coba rutin gunakan sebulan ini, kita lihat gimana sih perubahannya, siapa tahu nanti dari matanya membaik. Nah, itu berarti memang bagus untuk dilakukan
minum obat yang patuh seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya nggak patuh ya itu tadi nanti matanya jadi malah kabur karena kan gulanya tinggi ya Bu ya. Gula itu kalau tinggi mempengaruhi kemana-mana Bu. Ya penyakitnya kemana-mana gitu. Jadi memang sebaiknya ibu benar-benar jaga gulanya dengan konsumsi obat yang rutin gitu ya Bu ya. Terus juga nanti minta tolong sama Ibu Meta ya Bu ya, dibantu ibunya diingatkan minum obatnya gitu ya. Terus ada lagi Ibu permasalahannya terkait obat ini, ada yang mau dikeluhkan lagi? Itu aja sih Bu. Oke, berarti sepakat ya Bu ya, kita coba ya 1 bulan ini kita minum obat yang rutin, digunakan insulin juga yang rutin ya Bu ya. Oke, untuk pengguna insulinnya sendiri gimana tuh Ibu? Sudah tahu caranya? Biasanya gimana menggunakannya? Kan sudah sering. Oh iya, jadi yang ini kan ada dosisnya Bu. Diputar dosisnya, terus tuh disuntikkan di... Dosisnya berapa Ibu? Berapa ya nak? 20? 10? Oh 10. Ya, 10 unit. Terus gimana Bu? Jadi dosisnya 10 tadi kan Bu. Itu disuntikkan di biasanya saya di tangan sih atau di perut Bu. Terus ya sudah sekali aja disuntikannya. Penggunaan insulinnya ada permasalahan nggak Bu? Sakit kah atau gimana? Ada infeksi atau alergi? Rasanya nggak ada, aman aja ya Bu ya. Gunakannya biasanya ganti-ganti ya tempatnya ya? Iya Bu. Oke, aman aja berarti ya. Terus penyimpanannya di mana Pian? Insulinnya? Saya biasanya di kulkas Bu. Di kulkas. Di pintu-pintunya itu Itu pas kapan nyimpan di kulkasnya? pas setelah dipakai. Nah, nanti Pian ini kan yang tas ini yang baru nih. Ya. Pian simpan di kulkas. Karena kalau misalnya sudah dibuka, Pian simpan aja di suhu ruang. Oh. Iya, boleh di suhu ruang, tapi sampai 28 hari. Kalau sudah 28 hari ya Bu Meta ya, jangan digunakan lagi ya insulinnya ya seperti itu. Sebulan berarti ya? Iya, kurang lebih sebulan. Nanti kan kontrol berikutnya nanti dikasih lagi insulinnya. Oh. Oke ya Bu ya, jadi Ya. simpannya waktu sebelum digunakan aja, sebelum dibuka. Nanti kan ini ada, kan biasanya Ibu juga sudah sering menggunakannya. Nanti kalau sudah dibuka, baru selanjutnya disimpan di suhu ruang aja. Kalau misalnya ini baru dikasih, simpan aja di kulkas dulu. Oke? Iya. Untuk konsumsi ininya gimana? Obatnya? Obatnya forminnya? 3 kali sehari Ah. ya sebelum makan. Iya, Apa sebelum makan. Saat suapan pertama makan. Iya, betul. Terus vitaminnya ini kan sekali sehari ya Bu. Oke, jadi vitamin ini juga penting ya Bu ya. Jadi kan Ibu ada keluhan nggak nih kayak kram apa sebagainya? Nggak ada sih Bu, saya ya, sehat aja. sehat ada, berarti bagus aja. Tapi kalau misalnya Ibu ada merasa gejala kram sebagainya, nah ini memang vitaminnya ini untuk obat, untuk mengobati kesemutan dan sebagainya seperti itu. Untuk konsumsi, untuk penggunaan insulin ini sendiri itu kapan Bu? Pas malam hari kayaknya Bu. Iya, itu. Oke. Jadi ini gunakan malam hari ya Bu ya. Ini gunakan 3 kali sehari setiap 8 jam. Ya Bu ya, sebelum makan atau saat makan suapan pertama ya. Terus ini juga dikonsumsi sekali sehari, boleh pagi saat dibarengi aja sama obat kandungan gitu. Oke, sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikeluhkan terkait dengan obat? Nggak ada ya Bu ya. Sudah terjawab semua. Oke. Alhamdulillah. Ibu ngerti kan ya? Mungkin maksudnya udah paham aja kali ya, maksudnya sepenting apa insulin. Oke? Iya, ini bisa dibawa aja Ibu buat dibaca-baca. Ini saya juga ada cara-cara penggunaan insulin kalau misalnya lupa ya Bu ya. Ini ada, terus ini juga ada di sini dijelaskan seberapa pentingnya si insulin itu gitu lah. Jadi memang insulin ini memang harus benar-benar digunakan untuk mensupport insulin yang sudah tidak mampu dalam tubuh Ibu ya Bu ya. Ini silahkan dibawa, ini obat-obatnya. Iya. Semoga cepat sehat ya Bu. Nanti kita ketemu lagi sebulan kemudian. Saya tunggu progresnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Iya. Dijaga ibunya ya Bu Meta ya. Ya. Silakan Bu. Terima kasih. Iya, mari. Semoga sehat selalu.